his wife and killed himself with a hammer. So there's a lot of urban legends associated with the mansion. We're here with Eric, who's a paranormal. And I definitely feel a shift in energy, and I heard the word hammer. There's no denying that. So I have goosebumps now, and you can see that. Amerika memiliki sebuah bangunan yang sangat melegenda karena keangkerannya. Bangunan itu disebut dengan Rumah Pembunuhan Los Feliz. Para pemburu hantu dan beberapa wartawan yang mendatangi tempat tersebut mengatakan bahwa mereka mengalami beberapa kejadian supranatural di rumah tersebut. Beberapa di antaranya adalah suara jeritan dan erangan, suara teriakan wanita yang mengatakan tidak dengan suara yang panik dan ketakutan. Lalu ada bola melayang yang berkeliaran di sekitar rumah. Dan dari berbagai laporan itu, mereka semua serentak sama mengatakan bahwa mereka melihat penampakan seorang wanita yang berdiri di atas, menatap keluar jendela. Lalu cerita kelam apakah yang terjadi sehingga membuat rumah itu menjadi begitu menyeramkan? Rumah Pembunuhan Los Feliz ini terletak di 2175 Glendower Place, sebuah rumah bergaya kebangkitan Spanyol yang dilengkapi dengan ballroom, 4 kamar tidur utama, dan kamar untuk pelayan. Dr. Harold Perelson dan keluarganya membeli rumah tersebut di awal tahun 1950-an. Pada dasarnya, Dr. Harold memiliki kehidupan yang nyaris sempurna. Dia memiliki karir yang bagus, istri yang cantik, dan 3 anak yang pintar. Dia juga sering diundang menjadi pembicara di beberapa konferensi sebagai dokter dan profesor kardiologi. Namun, itu semua berubah ketika hubungannya dengan mitra bisnisnya yang bernama Edward Shustak berantakan. Bertahun-tahun sebelumnya, Edward menawarkan untuk mengubah desain Harold pada perangkat medis eksperimental baru menjadi produk yang siap dipasarkan. Namun setelah bekerja sama selama 11 tahun, Edward diduga mencoba mencuri desain untuk menyingkirkan Harold. Yang terjadi selanjutnya adalah 2 tahun perselisihan hukum, di mana Harold menuntut ganti rugi sebesar $1 juta. Namun pada saat itu ia hanya mendapatkan ganti rugi sebanyak $240.000, sangat jauh dari apa yang ia harapkan. Sementara biaya proses hukum kasus ini dan juga investasinya yang telah ia jalankan sebelumnya membuatnya bangkrut. Sejak itu nampaknya hal-hal yang buruk pun terjadi dan membuatnya begitu berantakan. Menurut Judy pada surat yang dikirimkan kepada bibinya, keluargaku berada di dalam masalah yang sama lagi, kekhawatiran yang juga sama, bahkan 10 kali lipat. Bisa dikatakan orang tuaku terbelenggu secara finansial. Pada pukul 4.30 pagi, tanggal 6 Desember tahun 1959, Dr. Harold Perelson yang berusia 50 tahun mengambil palu dari lantai bawah rumah. Dia kembali ke kamar tidur utama di mana istrinya, yaitu Lillian, masih tertidur. Menurut laporan, ia memukul istrinya dengan sangat keras menggunakan palu, sehingga meninggalkan lubang selebar 1 inci di tengkoraknya. Darah menggenang di dalamnya sehingga menyebabkan ia sesak napas
dan Lillian meninggal karena sesak napas, bukan kehilangan banyak darah. Setelah itu, Harold beralih menuju kamar putrinya, yaitu Judy, yang berusia 18 tahun. Ia mulai menyerangnya dengan palu yang masih dibawanya. Namun, karena keadaan kamar yang gelap, pukulannya meleset dan hanya sedikit melukai putri sulungnya itu. Judy terbangun dan segera berteriak ketakutan melihat ayahnya. Namun saat itu, ayahnya hanya mengatakan kepadanya dengan suara yang dingin, "Diam, tetaplah tidur." Dan ternyata suara jeritan Judy tadi membangunkan kedua adiknya, yaitu Debbie yang berusia 11 tahun dan Joel yang berusia 13 tahun. Saat itu Harold menghampiri dan berkata, "Kembalilah tidur, ini hanya mimpi buruk," kepada dua anaknya yang kaget melihatnya memegang palu penuh darah. Pada saat itulah Judy berhasil melarikan diri keluar rumah. Ia mengetuk setiap pintu rumah tetangganya dengan tangan yang penuh darah untuk meminta bantuan. Kemudian ia kembali dengan tetangga mereka yang bernama Marshall Rose yang sudah menelpon polisi untuk menyelamatkan adik-adiknya dari sang ayah. Dan saat itu Harold mengatakan pada Marshall untuk pulang dan tidak mengganggunya. Setelah mengatakan itu, ia pergi ke kamar mandi untuk meminum obat-obatan termasuk 31 pil penenang. Kemudian Harold berbaring di sebelah istrinya dengan palu yang ada di tangannya. Harold telah meninggal sebelum ambulans datang. Menurut laporan kepolisian, Harold telah mengalami sejumlah gangguan psikologis. Tampaknya sebagai akibat dari tekanan keuangan yang dialami keluarganya. Kemudian terungkap bahwa Harold mencoba bunuh diri dengan meminum obat-obatan sebelumnya, namun gagal. Bahkan sebelum hari pembunuhan itu terjadi, sang istri yang bernama Lillian Parelson sedang mempertimbangkan untuk membawa Harold ke sebuah institusi orang sakit jiwa. Anak-anak Parelson yang selamat diserahkan ke bibi mereka. Setelah itu, rumah di 2475 Glendower Place pada dasarnya ditinggalkan. Pada tahun 1960, kurang dari 1 tahun setelah insiden mengerikan itu, pasangan bernama Emily dan Julian Enriquez membeli rumah itu dalam pelelangan. Namun, rumah bergaya kebangkitan Spanyol yang terletak di 2475 Glendower Place itu hanya digunakan sebagai gudang. Karena diketahui keluarga Enriquez hanya datang dan pergi untuk menyimpan atau mengambil barang saja, tetapi tidak pernah terlihat menginap atau bahkan tinggal di rumah tersebut. Emily Enriquez meninggal pada tahun 1994, dan putranya yang bernama Rudy Enriquez mewarisi rumah tersebut. Dan seperti orang tuanya, Rudy Enriquez mengaku hanya menggunakan rumah itu sebagai gudang. Karena Rudy Enriquez hanya menggunakan rumah itu sebagai gudang dan hanya sesekali saja mendatangi rumah tersebut, diketahui banyak orang-orang, terutama para pemburu hantu yang sering sekali mendatangi rumah tersebut. Orang-orang asing itu sering terlihat berkumpul di halaman rumah dan mencoba untuk melihat keadaan rumah yang sangat legendaris itu. Kebanyakan dari mereka melakukan sebuah uji nyali di tempat tersebut, dan mereka yang mengetahui latar belakang dari rumah itu sangat antusias untuk melakukan
kegiatan supranatural di sana. Karena itulah banyak sekali laporan-laporan tentang penampakan-penampakan yang terjadi di sekitar rumah pembunuhan Los Feliz. Pada tahun 2015, Rudy Enriquez meninggal dunia. Rumah itu kembali masuk dalam pasar pelelangan setelah tidak ditinggali selama 50 tahun lebih. Bahkan, kabarnya, barang-barang keluarga Perelson menumpuk di sana dan mulai rapuh dalam beberapa dekade berikutnya meskipun rumah itu telah dijual. Tidak ada yang tahu kenapa alasan keluarga Enriquez tidak memindahkan barang-barang milik keluarga Perelson di dalam. Pada tahun 2016, akhirnya rumah itu terjual dan dibeli oleh pasangan suami istri yang diketahui merupakan satu-satunya pembeli yang datang ke pengadilan untuk menawarkan harga dalam pelelangan rumah tersebut. Mereka membeli rumah itu seharga 2,3 juta dolar, sehingga secara hukum, Lisa Bloom dan suaminya yang bernama Braden Polk adalah pemilik baru dari rumah tersebut. Pasangan itu rupanya berencana untuk merenovasi dan menghapus semua memori-memori kelam di dalam rumah tersebut. Hanya saja, itu semua sama sekali bukanlah akhir dari cerita rumah pembunuhan Los Feliz. Karena diketahui, hanya 3 tahun setelah membeli tempat itu, mereka kembali menjual tempat tersebut. Pasangan dari Lisa dan Braden diketahui menjual rumah tersebut seharga 3,5 juta dolar. Tentu saja dari pihak pialang real estate tidak mengatakan kejadian kelam yang pernah terjadi di rumah tersebut. Namun, tetangga, pakar kejahatan, dan para pemburu hantu itu sudah sama-sama tahu tentang kisah gelap dan tragis di rumah 2475 Glendower Place di Los Feliz.